Hai guys, balik lagi bareng gue Evan dan ini dia HP 900 ribuan terbaru dari ZTE Blade A35. Tapi sekarang harganya tuh gue dicek di e-commerce, harganya itu sekarang udah tinggal 800 ribuan aja, tepatnya di 890 ribuan aja. Harga launchingnya aja udah menarik dan sekarang harganya udah turun. Jadi cuman 800 ribuan aja. Ini jadi makin menarik aja nih. ZTE Blade A35, dia punya spek dan desain yang cakep banget untuk harga handphone di bawah 1 juta. Dan ini dia kotaknya dari ZTE Blade A35, dia didominasi sama warna basicnya ini warna biru ya. Di sini ada logo ZTE Blade A35 dan di sini ada spek-spek unggulannya dari ZTE Blade A35. Dia ini untuk layarnya 6,75 inch SD Plus untuk resolusinya dan dia udah punya refresh rate layar di 90 Hz. Baterainya juga jumbo nih di 5000 mAh dan untuk kameranya dia udah punya kamera di 13 megapiksel AI kamera. Untuk ROM-nya ini di 64 GB dan untuk RAM-nya dia 4+8. Jadi dia RAM real-nya itu ada di 4 GB. Jadi 4/4 ya. Dan ini dia untuk kotaknya dari ZTE Blade A35 dan di bagian belakangnya ini ada fitur-fitur unggulannya dari ZTE Blade A35 nih. Untuk layarnya dia SD Plus dan dia untuk prosesornya pakai Unisoc SC9863A dan dia ini untuk baterainya 5000 mAh dan udah punya pengecasannya di 5 watt. Dapat chargernya 5 watt tapi dia support 10 watt. Ya, kayak gitu. Dan sekarang langsung aja kita unboxing nih untuk ZTE Blade A35 dan ini dia untuk unit handphonenya. Di bagian bawahnya lagi ini ada kelengkapannya. Ini ada buku panduannya. Dan ini ada adapter chargernya yang tadi 5 watt aja ya. Ini untuk outputnya. Tapi dia support untuk ZTE Blade A35 nya sendiri dia support di 10 watt. Dan ini ada kabel USB-A to USB-C. Oke, sekarang ini dia kita lanjut ke unit handphonenya sendiri. ZTE Blade A35. Dia ini untuk ROM-nya 64 GB dan RAM-nya 4+8. Dan ini layarnya jumbo juga 6,7 inch. Dan sekarang langsung aja kita kletekin dari plastiknya. Dan ini dia ada stiker emailnya, kita copotin dulu untuk stiker emailnya. Yap, jadi ini dia ZTE Blade A35. Jadi jujur ya guys, kalau menurut kita ini untuk harga handphone di bawah 1 juta yang sekarang harganya itu di 800 ribuan, ini desainnya bener-bener elegan, eksklusif gitu ya, kayak profesional banget gitu ya. Ini bagian belakangnya ini dia punya finishingnya itu kayak like glass, look glass gitu ya. Dia tuh nama pas untuk iklannya itu, pas di marketingnya itu, bahasa marketingnya itu glass look finish. Jadi ini emang kayak kaca tapi dia material aslinya itu tuh dari polikarbonat guys. Di sini ada logo ZTE, di sini ada tulisan Super AI kamera dan ini ada kameranya kayak seakan-akan banyak ya. Ini ada 2 ring merah gitu tapi dia untuk kamera utamanya dia ada di 13 megapiksel aja nih. Untuk kamera utamanya di bagian bawah dan untuk di bagian atasnya nih ini kamera tambahan aja yang nggak gitu ngaruh ke hasil kamera utamanya. Terus ini ada LED flash dan di bagian bawahnya nih nggak ada apa-apa, kosong aja. Di bagian atasnya kosong nggak ada apa-apa. Di bagian kanannya nih ada tombol volume up and down dan ini ada tombol volume yang didominasi. Ini ada warna merah ya untuk tombol volumenya nih, warna merah yang sekaligus jadi sensor fingerprint di bagian sampingnya ini. Di bagian bawahnya ada grill speaker, ada USB-C, ada mic dan ada audio jack 3,5 mm. Di bagian kirinya ada SIM tray. Oke, dan sekarang langsung aja kita jalanin nih untuk si ZTE Blade A35. Oke, jadi ini di tampilan awal dari ZTE Blade A35 yang punya luas layarnya besar banget nih di 6,75 inch dan udah punya refresh rate di 90 Hz. Wah, ini luar biasa banget ya. Untuk harga handphone di 800 ribuan. Ini bezelnya kita bisa lihat guys. Bezelnya juga cukup tipis guys untuk harga handphone di 800 ribuan. Ini bener-bener spek layar yang menarik banget nih. Jenis layarnya IPS SD Plus dan ini untuk kualitas panelnya juga udah cakep banget. Dan ini dia pakai UI-nya khas ZTE. Dan sekarang kita cek ke bagian settingsnya dari ZTE Blade A35. Yap, ini dia pakai Android-nya versi 14. Kita adjust dulu nih untuk brightness-nya. Dia pakai Android-nya versi 14 dan dia pakai MyOS dari ZTE, MyOS versi 14 dan RAM-nya ini 4+8. Dia bisa di-extend sampai 8 GB ya. Dan untuk ROM-nya dia di 64 GB. Dan ini dia untuk resolusi layarnya dia di SD Plus
Dan sekarang kita cek nih, untuk skor AnTuTu-nya ada di angka berapa nih guys, yang bikin penasaran. Dari ZTE Blade A35. Yap, untuk skor AnTuTu-nya dia ada di angka 140 ribuan. Ini hampir 150 ribuan ya. Jadi ya oke banget lah ya guys untuk harga handphone di 800 ribuan ini. Ini nggak sampai 1 juta, tapi kita udah dapat fitur-fitur yang udah lengkap banget. Layarnya udah bisa 90 Hz. Dan dia udah punya prosesor yang udah oke banget, udah cukup oke buat nge-gaming ya. Kita lihat untuk konektivitasnya dia nggak punya NFC, wajar banget ya. Dan untuk sekarang kita ke menu kameranya dari ZTE Blade A35. Dia ada mode portrait, capture, panorama, videonya dia maksimal bisa di Full HD 30 fps. Dia nggak punya night mode ya. Untuk kamera selfie-nya dia ada di 5 megapiksel. Yap. Untuk video kamera selfie-nya dia maksimal juga bisa di HD aja. Untuk kamera selfie-nya dia bisa di HD aja 30 fps. Ini emang kelebihannya si ZTE Blade A35 ini, dia selain layarnya yang udah oke banget speknya SD plus 90 Hz, dia punya baterai yang jumbo banget nih penyimpanannya yang ada di 5000 mAh. Jadi ini dijamin sih awet banget ya untuk pemakaian sehari-hari. Prosesornya dia juga udah low energy, terus baterai layarnya juga ini juga udah resolusinya di SD plus aja. Jadi emang bisa dipastiin baterainya ini bisa awet banget. Emang ini cocok banget nih buat ojol atau driver online, ini cocok banget. Dan sekarang kita coba tes gaming guys, kita tes gaming Mobile Legends. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke game Mobile Legends nih. Kita tes pakai ZTE Blade A35 yang pakai prosesor dari Unisoc SC9863A ya tadi namanya kalau nggak salah. Yang punya skor AnTuTu di 140 ribuan. Dan ini dia RAM-nya 4 GB ya. Dan untuk settingannya kita lihat dulu, settingannya dia frame rate-nya bisa di high dan grafisnya bisa di ultra. Jadi high dan ultra. Jadi so far untuk gaming sih sekelas Mobile Legends nih masih oke banget ya. Masih bisa dijalanin dengan cukup oke. Cuman emang beberapa kali agak ngalamin frame drop ya. Dan itu ya wajar, FPS-nya juga nggak bisa terlalu yang tinggi-tinggi gimana. Tapi untuk handphone di harga 800 ribuan ini udah so far udah sangat oke banget dan udah acceptable banget guys. Apalagi dia kualitas layarnya juga udah oke banget. Dan ini speakernya dia mono, dan untuk kualitas speakernya juga udah lumayan oke banget. Oke guys, jadi itu dia tadi video kita untuk ZTE Blade A35 nih guys. HP 800 ribuan dari ZTE yang udah punya spek layar yang udah oke banget 90 Hz dan biasanya ini juga udah cukup tipis 90 Hz 6,75 inch dan dia udah punya prosesor yang udah cukup oke banget juga untuk nge-gaming. Tadi skor AnTuTu-nya ada di 140 ribuan. Dan ini fitur-fiturnya juga udah cukup lengkap untuk harga handphone di 900 ribuan. Dia baterainya juga udah gede banget di 5000 mAh. Jadi menurut gue ini adalah smartphone 800 ribuan yang cocok banget nih untuk kalian para ojek online, driver online, ataupun untuk kalian para owner online shop ya. Karena ini dijamin baterainya ini bener-bener bisa awet banget untuk penggunaan kalian nih. Mungkin bisa sampai 2-3 hari ya guys. Ini baterainya jumbo banget. Dan prosesornya dan layarnya juga sama-sama low energy. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa Jadipedia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Thank you.